Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Arya Santoso, pengamat pasar modal. Halo, selamat pagi Pak Arya. Halo, selamat pagi Mas Pak. Iya, apa kabar Anda hari ini? Baik, sehat. Baik, luar biasa. Kita langsung saja membahas terkait dengan pergerakan dari bursa global tadi. Memang ini juga luar biasa juga, Pak Arya, kalau kita lihat di Wall Street semalam. Nasdaq, kemudian S&P terus mencetak rekor baru begitu. Karena didorong sentimen dari adanya vaksin dari COVID-19 yang sudah dicoba, kita tahu beberapa waktu lalu kepada manusia sudah menunjukkan sinyal yang positif. Bahkan sekarang sudah menggunakan plasma darah juga di Amerika Serikat dari pasien yang sudah sembuh, kemudian diuji coba lagi untuk pasien yang masih menderita COVID-19. Nah, sejauh mana ini menjadi sentimen penguat untuk market pada saat pembukaan nanti? Ya, memang kita juga melihat bahwa pada awal-awal terjadinya pandemi, kemudian ada kekhawatiran bahwa tidak terlihat the end of the tunnel ya. Jadi bagaimana nanti akan perkembangan ekonomi kemudian, sehingga kekhawatiran itu menekan berbagai instrumen keuangan juga, kecuali waktu itu emas yang menjadi safe haven. Nah, tapi dalam kondisi saat ini kita melihat bahwa bagaimana berbagai bidang bisnis sudah mulai dibuka kembali aktivitasnya, dan secara bertahap juga sudah mulai terlihat aktivitasnya kembali ada peningkatan, dan harapan akan vaksin ini juga kembali memberikan satu dorongan sehingga aktivitas bisa kembali optimal, perkembangannya kembali seperti sedia kala. Karena dengan adanya vaksin ini sehingga semua orang yang sehat itu bisa diberikan satu perlindungan yang nanti diharapkan bisa timbul dari dirinya sendiri. Nah, itu dia, sejauh mana sentimen ini? Sementara kan di dalam negeri juga aksi profit taking masih terus melanda, khususnya dari investor asing yang masih membukukan net sell, Pak Arya. Dan Anda melihat apakah ini memang menjadi momentum juga bagi mereka setelah kemarin indeks juga naik cukup kencang, akhirnya mereka oke lah kita berhenti dulu sebentar begitu untuk menikmati hasil yang sudah didapatkan. Ya, memang ada kecenderungan dari penguatan yang cukup agresif, kemudian dari aksi profit taking juga, sementara kemungkinan akan terjadi khususnya yang membuatnya cukup besar. Sejauh ini tentu bagi strategi bagi para investor maupun traders, apakah ada perubahan pola yang perlu dilakukan lagi menyikapi pergerakan market seperti ini? Karena sentimen dari dalam negeri pun tidak terlalu banyak beredar di sepanjang pekan ini. Ya, memang kita perhatikan bahwa nanti cerita mengenai bagaimana likuiditas, serapan di sektor real juga. Oleh karena itu kita melihat bahwa di beberapa emiten seperti yang bobotnya cukup besar di perbankan, itu juga akan menjadi faktor pendorong yang masih menjadi bobot terbesar terhadap indeks harga saham gabungan. Dan bagaimana investor juga mempunyai persepsi bahwa kondisi kenaikan yang cukup agresif dalam beberapa hari belakangan ini kemungkinan akan sedikit terbatas upside. Bagi Anda bagaimana kalau misalnya sektor-sektor yang perlu dicermati, Pak Arya? Karena kita tahu juga farmasi ini juga masih mendapatkan angin segar dengan kondisi COVID-19, begitu dengan kita tahu beberapa BUMN farmasi yang sudah akan memproduksi vaksinnya, kemudian kita juga sudah mendapatkan bagian dari vaksin itu dari China, kemudian ada beberapa negara lainnya untuk Indonesia. Ya, memang Bio Farma akan menjadi punya peran yang cukup besar ya di Indonesia, kemudian didistribusikan melalui emiten farmasi ya, BUMN juga. Oleh karena itu akan ada sentimen yang cukup masih baik ya terhadap KF dan INA begitu. Cuma nanti ini masih menjadi suatu harapan yang prospektif dan perlu dikaji kembali, kita amati apakah nanti memberikan satu earning yang cukup positif bottom line bagi KF dan INAF di masa yang mendatang. Baik, Pak Arya, dengan kondisi seperti ini kita akan sampaikan dulu ada sejumlah update emiten ini kepada pemirsa IDX Channel ya. Baik pemirsa, kita akan cermati ada beberapa emiten update yang akan kami sampaikan. Selengkapnya bisa Anda saksikan juga nanti di layar televisi. Ada beberapa emiten. Yang pertama terkait dengan Bank Bukopin ini, di mana kalau kita lihat memperkuat kolaborasi dengan KB Kukmin Bank yang telah menjadi pemegang saham pengendali baru perseroan, dan di sisi lain pada penutupan perdagangan Senin kemarin saham BPKP ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan hingga 34%. Baik, itu dia untuk paket yang sudah kami sampaikan terkait dengan BPKP, bahwa memang Bank Bukopin ini juga akan memperkuat kolaborasinya dengan
KB Kukmin Bank, pemirsa, yang telah menjadi pemegang saham pengendali baru perseroan. Dan kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan dari grafis ini secara fundamental dari BPKP. Kita akan cermati bersama bagaimana pergerakannya. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ya, dengan BPKP yang akan membuat kolaborasi dengan KB Kukmin Bank, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, lonjakan yang cukup signifikan terjadi pada penutupan perdagangan kemarin, melonjak hingga 34% di level 264. Adapun kinerja year to date menjadi 24,8% dengan net profit di sepanjang semester 1 tahun ini mencapai 54 miliar rupiah. Adapun PE ratio dari BBKP sekitar 37,7 kali dan PBV-nya 0,46 kali. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arya Santoso, pengamat pasar modal. Ya, halo Pak Arya. Ya. Kita lanjutkan kembali Pak. Ini BPKP kemarin sempat menjadi perbincangan yang cukup hangat juga di market dengan kenaikan 34%. Ini ada kolaborasi juga bahwa sebenarnya Kukmin Bank kemudian BPKP juga akan nantinya ini fokus untuk pengembangan beberapa sektor di tanah air, khususnya ada UMKM dan juga perseroan. Bagaimana Anda melihat dari sisi tersebut untuk BPKP? Ya, untuk BPKP ini kita menarik sekali bahwa ada investor baru ya, Kukmin Bank ini salah satu perusahaan keuangan yang terbesar juga di Korea. Dan kita melihat bagaimana Korea juga agresif masuk ke Indonesia di berbagai bidang bisnis juga. Dan dengan kondisi seperti ini, BPKP akan punya perbaikan dari sisi likuiditas ya. Dan tapi yang perlu diwaspadai adalah bagaimana nanti kinerja emiten ini di masa yang mendatang. Memang dari likuiditas yang membaik dan kemudian ada rencana pengembangan bisnis yang mungkin modelnya agak berbeda dibandingkan sebelumnya. Ini merupakan satu harapan yang baru dan kemungkinan akan kembali mendatangkan suatu sentimen yang positif terhadap perseroan. Oleh karena itu pergerakan yang kemarin terjadi dengan sempat auto reject atas itu merupakan suatu respon dari market yang melihat bahwa kondisi seperti ini adalah menguntungkan bagi pihak BBKP untuk prospek ke depan. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah ini menjadi cerminan bahwa bisa menjadi bagian dari portofolio investor meskipun kemarin sudah mengalami lonjakan yang signifikan, Pak Arya? Karena kita lihat apakah justru masih ada peluang lagi untuk menembus level barunya kah, atau sudah tertahan nantinya dengan kebanyakan mungkin terjadi aksi profit taking hari ini? Ya, sangat mungkin terjadi aksi profit taking bagi para investor jangka pendek. Tetapi masih ada upside ruang yang masih cukup lebar, di mana sangat realistis untuk ada kenaikan kembali sekitar 15-25% dari harga sekarang. Tapi secara timing boleh diperhatikan, ketika upside masih cukup agresif, mereka yang lebih berani berspekulasi bisa lebih dahulu untuk bergabung dan akumulasi beli. Tetapi bagi mereka yang ingin melihat kinerja perseroan kira-kira 1-2 kuartal ke depan bisa cukup bersabar dulu untuk realisasinya, karena memang secara kinerja perlu perseroan menunjukkan dulu performance sebelum investor jangka panjang juga bisa masuk kembali ke emiten ini. Itu dia, karena kita sempat juga tahu ramai polemik begitu ya terkait dengan pengambil alihan dari BPKP ini begitu. Anda melihat akankah ini akan terus menyelimuti dari perjalanan BPKP ke depannya? Ya, sementara ini memang ya dari bagaimana adanya dari grup yang lama yang mendominasi ya, kemudian ada masuk investor baru di sini tentu akan terjadi sedikit friksi begitu ya, bagaimana dari sisi manajemen dan kebijakan, kemudian penguasaan emiten ini secara manajemen itu juga akan menjadi satu konflik internal ya, yang boleh dikatakan itu hal biasa yang bisa terjadi bagi mereka yang tidak selalu menyukai uncertainty, mungkin perlu bersabar menunggu supaya lebih stabil ya. Tapi bagi mereka yang lebih berani berspekulasi, kita melihat di sini ada satu harapan baru bagaimana nanti kinerja perusahaan sangat potensial bisa membaik dari sisi likuiditas, karena sekarang sudah ada investor baru, kemudian ada rencana pengembangan dari sisi manajemen yang baru juga. Baik, Pak Arya, tapi yang menarik ini akan dilakukan juga oleh manajemen dari KB Kukmin Bank begitu, di mana ini akan mengangkat brand ambassador. Ini adalah grup band di Korea Selatan begitu, BTS. Akankah ini menjadi satu trigger yang akan positif? Mengingat Korea Selatan itu dengan boy bandnya ini sudah cukup banyak dikenal oleh kaum milenials begitu tentunya.
Ya memang sangat trending ya sekarang dari apa seperti grup-grup Iya, betul. K-pop ya K-pop. Nah kemudian ini menjadi satu apa kondisi yang bisa membangkitkan awareness dari sisi brandingnya BBKP, kemudian juga sangat mungkin menjadi menjangkau retail dengan lebih luas dan ini bisa saja menjadi trigger yang cukup positif. Tapi tetap dari sisi yang utama biasanya pada saat target pasar itu yang besar-besar itu dari korporasi dan kemudian juga bagaimana pengelolaan bisnis ke depan itu tetap yang menjadi jantung dari pergerakan harga saham BBKP dan bisnisnya gitu. Tapi ini bisa saja menjadi satu sentimen yang positif dari sisi awareness dan untuk branding dan sangat menolong dan saya rasa ini juga menjadi satu langkah yang cukup baik untuk memberikan sentimen positif. 9 menit sebelum pembukaan market Pak Arya, rekomendasi yang Anda berikan untuk BBKP seperti apa? Apakah bisa kita mengambil posisi beli atau masih wait and see dulu dengan kemarin sudah mengalami lonjakan yang signifikan? Ya, kembalikan dengan risk profile investornya. Bagi investor yang agak konservatif mungkin tidak perlu terlalu terburu-buru, tetapi bagi mereka yang mau spekulatif beli pada saat andaikan ada pelemahan hari ini pun itu masih boleh mengambil posisi dan bahkan ketika ada upside yang cukup meyakinkan itu juga masih boleh ambil posisi karena relatif harganya cukup murah dan masih ada potensial upside sekitar 15-25% dari harga sekarang. Baik, berarti kita bisa mengambil posisi wait and see dulu kah atau buy on weakness sebaiknya? Untuk mereka yang cukup agresif itu bisa langsung ambil posisi pada saat ada pelemahan, buy on weakness boleh ataupun kalau ada penguatan juga boleh. Tapi bagi mereka yang konservatif saya rasa lebih baik menunggu supaya lebih stabil kondisi. Oke, berarti tergantung risk profile dari masyarakat investor ya. Investornya. Baik Pak Arya, kita akan jeda kembali sebentar Pak Arya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.